Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anina Farha, NIM 3519058, mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini saya membuat video tugas UTS mata kuliah penyuluhan anti narkoba dan HIV. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari HIV dan AIDS. HIV yaitu virus yang merusak kekebalan tubuh dari seseorang yang nantinya yaitu akan menyebabkan penyakit yang namanya AIDS. Nah, AIDS ini nantinya akan merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh, dan nantinya dari yang virus HIV itu nanti akan timbul antibodi yang menyerang kekebalan tubuh dari seseorang manusia tersebut. Oke, kemudian juga ada beberapa faktor yang menyebabkan atau faktor yang mempengaruhi mengenai seseorang itu terkena virus HIV. Yang pertama ada berhubungan seks bebas, yaitu dengan berkontak anti pasangan. Kemudian yang kedua itu melalui jarum suntik yang digunakan secara bersama-sama, misalnya dalam komunitas yang narkoba itu menggunakan jarum suntik agar dia itu merasa puas. Nah, itu jarum suntiknya itu digunakan oleh beberapa orang yang ada di komunitas tersebut. Kemudian juga bisa melalui transfusi darah. Tapi untuk saat ini transfusi darah itu sudah melalui beberapa protokol yang sebisa mungkin dari pihak-pihak yang menyediakan transfusi darah itu biasanya sudah dicek apakah darah tersebut ada virus HIV atau tidak. Kemudian dari virus HIV ini bisa terinfeksi juga melalui ASI. Nah, ASI ini ketika ada seorang ibu itu terkena virus HIV, kemudian hamil dan melahirkan seorang anak, itu virus HIV itu bisa melalui ASI atau cairan untuk menularkan virus tersebut. Nah, dalam konteks cairan tersebut bukan hanya ASI, bisa juga melalui dari cairan sperma, cairan vagina, dan cairan ASI seperti itu. Oke, kemudian juga ada beberapa faktor yang menyebabkan atau faktor yang mempengaruhi mengenai seseorang itu terkena virus HIV. Yang pertama ada berhubungan seks bebas, yaitu dengan berkontak anti pasangan. Kemudian yang kedua itu melalui jarum suntik yang digunakan secara bersama-sama, misalnya dalam komunitas yang narkoba itu menggunakan jarum suntik agar dia itu merasa puas. Nah, itu jarum suntiknya itu digunakan oleh beberapa orang yang ada di komunitas tersebut. Kemudian juga bisa melalui transfusi darah. Tapi untuk saat ini transfusi darah itu sudah melalui beberapa protokol yang sebisa mungkin dari pihak-pihak yang menyediakan transfusi darah itu biasanya sudah dicek apakah darah tersebut ada virus HIV atau tidak. Kemudian dari virus HIV ini bisa terinfeksi juga melalui ASI. Nah, ASI ini ketika ada seorang ibu itu terkena virus HIV, kemudian hamil dan melahirkan seorang anak, itu virus HIV itu bisa melalui ASI atau cairan untuk menularkan virus tersebut. Nah, dalam konteks cairan tersebut bukan hanya ASI, bisa juga melalui dari cairan sperma, cairan vagina, dan cairan ASI seperti itu. Namun virus HIV itu tidak
menular dengan gampang juga. Virus HIV ini tidak menular melalui ketika kita berinteraksi dengan orang dalam HIV/AIDS atau ODA. Juga tidak melalui air liur mereka, misalnya kita makan bekas orang itu kan harusnya kalau kita itu bisa berperilaku hidup sehat harusnya kan dicuci dulu seperti itu. Jadi tidak akan terkena air liur dari orang lain. Juga tidak melalui kita dengan berjabat tangan atau bersentuhan kulit saja, yang mana ketika kita bersentuhan kulit saja itu tidak mengeluarkan cairan atau darah, itu tidak akan terinfeksi oleh virus HIV. Agar kita mengetahui apakah kita itu dalam tubuh kita itu ada virus HIV ataupun tidak, maka diperlukannya adanya tes virus HIV. Nah, tes virus HIV ini gunanya untuk mengetahui apakah di dalam tubuh seseorang itu ada virus HIV-nya atau tidak. Ketika ada virus HIV-nya, maka kita yang mempunyai virus HIV tersebut harus menindaklanjuti bagaimana kita harus bersikap, kemudian kita juga harus berperilaku hidup sehat dan tidak lupa untuk memberikan pengobatan ataupun minum vitamin-vitamin tersebut agar kekebalan tubuh kita itu masih tetap terjaga seperti itu. Nah, di sini sangat penting sekali memberikan dukungan kepada orang dalam HIV/AIDS ataupun keluarganya ataupun tetangganya. Karena orang dalam HIV/AIDS ini mereka sistem kekebalan tubuhnya itu sudah sedikit demi sedikit sudah dihancurkan oleh virus HIV. Namun kita sebagai konselor ataupun keluarganya ataupun tetangganya ataupun masyarakat biasa, kita juga bisa memberikan dukungan bahwa mereka juga manusia, mereka juga makhluk hidup yang mereka itu punya hak dan kewajibannya masing-masing. Oke, untuk teman-teman yang menonton video ini, harapan saya kita juga bisa berperilaku hidup sehat agar kita itu terhindar dari virus-virus ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi kita harus pola hidup sehat itu misalnya bersih ataupun memakan makanan yang sehat, yang tidak memakan makanan yang seperti yang makanan cepat saji. Kemudian kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang baik juga, itu juga termasuk dari pola perilaku hidup sehat. Dari saya cukup sekian, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.